Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari dua tahap. Pertama ada tahap embrio. Meliputi fase embago atau morula, bastula, dan gastrula. Setelah itu organogenesis. Bisa disingkat menjadi embago. Oke, morula, bastula, gastrula, dan organogenesis. Kemudian ada tahap pasca embrio yang meliputi regenerasi dan pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan proses fertilisasi, yang itu bertemunya antara sperma dan dengan ovum. Nah, perkembangan janin ini dimulai dari zigot. Zigot itu berarti dari satu sel kemudian membelah menjadi dua sel. Nah, setelah itu dia akan menjadi morula. Morula ini sudah pembelahannya sampai dengan 32 sel. Nah, kemudian dia berubah lagi menjadi blastula. Blastula ini dia pembelahannya sudah sangat banyak, kemudian dia menghasilkan rongga di dalamnya. Jadi di sini sudah ada rongganya. Tidak hanya pembelahan sel saja tapi sudah berongga. Nah, setelah itu dia akan menjadi gastrula. Nah, di sini terjadi invaginasi atau pelekukan menjadi 3 lapisan tubuh. Nah, pelekukan menjadi 3 lapisan tubuh ini terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ini berarti dia sudah mengalami organogenesis atau proses pembentukan organ. Proses pembentukan organ di dalam 3 lapisan tubuh. Pertama ektoderm, yaitu lapisan paling luar, dia menghasilkan epidermis, rambut, kelenjar keringat, sistem saraf. Kemudian yang kedua ada bagian tengah, yaitu dia menghasilkan tulang, jaringan ikat, otot, dan lain sebagainya. Kemudian endoderm ini adalah lapisan dalam, dia menghasilkan sistem pencernaan, respirasi, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari tahu lebih jelasnya, lebih dalamnya lewat literasi atau bertanya pada saya setelah sesi ini. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari perkembangan embrio 6 minggu, 8 minggu, 14 minggu sudah tampak menjadi seperti manusia pada umumnya. Nah, ini adalah embrio usia 3 bulan. Dia belum terjadi pembelahan di matanya, belum terbentuk matanya. Nah, setelah embrio ini berarti dia masuk ke fase pasca embrionik. Nah, saya akan menjelaskan fase embrionik ini pada fase metamorfosis. Pada fase metamorfosis ini adalah perubahan pada suatu hewan secara periodik. Nah, ada 2 tipe, yaitu sempurna, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna adalah perubahan yang sangat berbeda dari dia telur sampai dia dewasa. Contoh paling umumnya yaitu kupu-kupu. Dari telur, larva, kepompong, pupa sampai dengan kupu-kupu dewasa, dia sangat berbeda. Nah, nama lainnya dari metamorfosis sempurna adalah holometabola. Kemudian yang metamorfosis tidak sempurna adalah hemimetabola. Perubahan dari dia telur sampai dengan dewasa itu tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan ini diawali dengan berakhirnya masa dormansi. Masa dormansi ada ciri-cirinya, yaitu bijinya kering atau kekurangan air. Ini membuat seluruh bagian-bagian di dalam biji inaktif. Nah, untuk mengaktifasi
biji tersebut diteruskan dengan peristiwa atau proses imbibisi. Imbibisi ini adalah proses masuknya air ke dalam biji. Nah, karena sudah ada air ke dalam biji, maka dia dapat mengaktifasi hormon atau enzim yang ada di dalam biji tersebut. Nah, masuknya air akan menginduksi enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Nah, biokatalisator ini enzimnya adalah gibberellin. Gibberellinnya aktif, ini adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini juga dapat mengaktifasi proses-proses biji tumbuh. Kemudian ada enzim hidrolisis. Nah, enzim hidrolisis ini dapat mengaktifasi lipase, protease, dan amilase. Lipase adalah enzim yang dapat mensekresi lemak, protease untuk protein, amilase untuk karbohidrat. Nah, karena sudah mengaktifasi macam-macam enzim tersebut, sehingga dapat memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji dan akhirnya dapat menghasilkan energi. Karena sudah memiliki energi di dalam biji, maka biji tersebut akan tumbuh menjadi beberapa bagian, yaitu ada radikula dan kotiledon. Radikula itu akan menjadi akar, kemudian kotiledon akan menjadi daun lembaga. Atau daun lembaga, maka biji tersebut dapat melakukan fotosintesis. Nah, tadi karena ikan yang tadi belum punya daun lembaga, maka seluruh energi dihasilkan dari enzim maupun hormon. Tapi kalau sudah ada daun lembaga, maka energi juga ditopang oleh proses fotosintesis. Yang dihasilkan dari fotosintesis akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah bagian-bagian embrional yang sudah berkembang, yaitu dia menjadi akar lembaga, radikula, daun lembaga, kotiledon, dan batang lembaga cauliculus. Akar lembaga ini akan menjadi akar, menembus kulit biji, kemudian kembang di dalam tanah. Daun lembaga tadi nama lainnya adalah kotiledon. Merupakan daun pertama, memiliki fungsi tempat penimbunan makanan untuk fotosintesis dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah contoh dari perkecambahan. Pertama ada di laboratorium, kedua ada di lapangan. Ini ada batang lembaga. Nah, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, pertama epigeal dan hipogeal. Epigeal itu berarti kotiledon atau daun lembaganya terangkat ke atas permukaan tanah. Untuk ini kalian mencari tahu contoh-contoh dari perkecambahan epigeal, tumbuhannya itu apa saja, kalian tulis, kalian catat di buku kalian. Kemudian yang hipogeal adalah hipogeal, ada hinya, kita anggap aja itu berarti hidden itu berarti kan tersembunyi, berarti kotiledonnya tetap tinggal di dalam tanah atau tersembunyi di dalam tanah. Ini juga kalian cari tahu contoh-contohnya, karena itu pasti akan keluar di soal-soal yang akan saya berikan pada kalian. Contoh-contoh dari hipogeal, contoh dari epigeal. Kalian harus ingat hipogeal itu hidden itu berarti tersembunyi. Nah, tersembunyi di mana? Tersembunyi di dalam tanah. Ini adalah contoh dari perkecambahan monokotil dan dikotil. Monokotil dicontohkan dari biji jagung, dikotil ini sepertinya apa ya ini? Nggak tahu saya. Kalau yang monokotil jagung. Nah, pertumbuhan dibagi jadi dua, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Biasanya yang aktif adalah jaringan-jaringan meristem. Kemudian pertumbuhan sekunder aktivasi kambium. Jadi dia lebih condong ke proses perkembangannya. Dia berkembang kambium dan hanya terjadi pada gimnospermae dan dikotil. Karena memang yang punya kambium
Apical meristem akar atau meristem ujung yang ada di dalam akar, yang ada pada akar. Nah, berarti di sini adalah dia sangat cepat membelah. Sel-sel muda yang sangat cepat membelah. Ini adalah struktur batang dikotil. Kalau bedanya nanti struktur batang dikotil sama struktur akar dikotil itu, kalau akar di sini akan terlihat jerawat-jerawat akarnya. Kalau yang seperti ini berarti dia masuk ke batang. Ini ditunjukkan ada kambiumnya, maka dia termasuk dikotil. Kemudian ini struktur batang tomat berarti dia monokotil karena tidak ada kambiumnya. Kemudian phloem xylem-nya tidak tampak berjejer, berarti dia termasuk monokotil. Kemudian ini ada titik tumbuh akar yang saya tadi jelaskan bahwa kalau akar pasti ada kelihatan seperti ini, rambut-rambutnya, rambut-rambut akar. Jadi di kelas 11 kalian lihat lagi materi tersebut, kalian buka, kalian baca apa saja fungsi-fungsi dari struktur-struktur di dalam tumbuhan. Ini adalah stomata. Nah, ini lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini menunjukkan umur dari tumbuhan tersebut. Ada kalau seperti ini berarti dia sudah berumur 2 tahun. Kalau sampai seperti ini 24 ini berarti umurnya 24 tahun. Dilihat dari banyaknya lingkaran tahun yang sudah terbentuk. Faktor internal, faktor eksternal, semuanya sudah bisa kalian pelajari sendiri melalui literasi, baik buku LKS kalian, buku dari web, atau kalian sudah punya buku paket, silahkan dibaca. Kalau misalnya memang ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya setelah sesi ini. Nah, macam-macam hormon. Nah, untuk macam-macam hormon ini ada tugas untuk kalian, yaitu membuat video hafalan hormon minimal 8 hormon pertumbuhan dan perkembangan. Fungsinya untuk apa? Untuk nantinya kalian lebih memahami proses-proses atau faktor-faktor pertumbuhan dan penghambat dari proses pertumbuhan tumbuhan tersebut. 8 hormon yang harus kalian hafalkan, minimal 8 hormon. Kalau misalnya kalian lebih dari itu, sangat disarankan silakan membuat video dan dikirimkan di hari Kamis minggu depan melalui email saya atau Google Classroom langsung. Oke? Video langsung, kalian membuat video kemudian dikirim ke saya. Minimal 8, lebih dari itu sangat disarankan. Jadi ada hormon, kemudian fungsi-fungsinya seperti itu. Bukan hanya hormon apa aja, tapi nggak dijelaskan fungsinya. Tidak, harus dijelaskan fungsi-fungsinya. Kemudian ada vitamin. Vitamin yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah faktor-faktor eksternal, sudah ada tumbuhan-tumbuhan yang optimal tumbuh pada proses pada pencahayaan tertentu. Sama seperti sudah ya. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya setelah sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.